Assalamualaikum Sobat Aluminium dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel DAK. Di video ini kami akan memberikan sedikit ulasan tentang pemasangan rolling yang akan kita pasang di tempat ini dengan panjang kurang lebih sekitar 250 untuk tingginya 245. Oke, lanjut ke proses perakitan rolling. Jadi pada saat kita menemukan tinggi rolling 240, maka penambahan untuk box itu adalah 30 cm. Jadi 270. Jadi 270 dibagi lebarnya slat. Karena kita menggunakan slat indal maka dibagi 6. Jumlah yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 21 lonjor plus bottom. Jadi bottom teman-teman bisa beli ecer. Kalau untuk slat karena ini ukuran 250 maka saya sarankan teman-teman membeli yang panjang 5 meter, jadi tidak terbuang. Oke, jadi untuk total rolling adalah 250 cm, maka panjang slat yang kita potong adalah dikurangi 3 cm. Ingat, jadi pada saat kita membuat rolling panjang box 250 maka pengurangan adalah 3 cm. Baik itu ukuran 250, baik itu 2 meter ataupun ukuran berapapun, maka tetap pengurangannya yaitu 3 cm, yaitu memberikan ruang untuk kunci ke G-drill. G-drill adalah U untuk samping. Oke, untuk pembuatannya kita menggunakan dua macam. Yang ini kita menggunakan siku berhadapan dengan lebar kurang lebih sekitar 5 cm. Oke, 5 cm. Jadi pada saat kita menggunakan siku berhadapan, maka nanti pada saat G-drill nempel ke tembok, dia akan ada jarak. Kita akan beri pangkon setebal hulu atau setebal siku yang ada, kurang lebih sekitar 4 cm. Tapi pada saat untuk siku yang paling luar, yang di pojok, paling pojok, dihadapkan ke tembok atau sikunya posisi sikunya ke tembok, maka G-drill itu akan nempel ke tembok persis. Oke, kita langsung ke lokasi. Kita ukur dulu tingginya, karena tinggi di luar dengan di dalam tidak sama, selisih kurang lebih sekitar 15 cm. Tetap kita akan mengacu kepada tinggi yang ada di luar, yaitu 240 sampai 245. Oke, kenapa kok 270? Yaitu penambahannya tadi untuk boxnya 30 cm, maka tetap perhitungan rolling itu adalah tinggi ruang plus 30 cm untuk box, perkaliannya seperti itu. Oke, ini prosesnya. Setelah tadi ditimbang, kita dengan air selang. Fungsi ditimbang adalah pada saat kita pasang pasti akan ada sejajarnya. Untuk posisi horizontalnya itu akan meminimalisir proses nanti rolling akan jatuh satu sisi. Kadang pada saat kita sering lihat ada rolling jatuh satu sisi, ada dua faktor. Yang pertama yaitu adalah proses pemasangan puli atau pir tanpa ada pemasangan siku penguat di tengah antara puli satu dengan puli yang lain. Tadi di awal teman-teman bisa lihat bahwasanya antara puli satu dengan puli yang lain itu kita beri besi penguat menggunakan siku 3x3. Teman-teman bisa menggunakan flat strip atau tanpa menggunakan, sama suka-suka. Cuman untuk produk kami kita menggunakan siku 3x3 dengan maksud kita puli pada saat diputar itu seirama antara puli 1, 2, dan 3. Oh ya, kenapa ada puli di tengah? Jadi puli di tengah adalah pada saat rolling dibuka posisi ke bawah, pasti rolling posisi tengah akan nempel ke pipa, bahkan dia akan posisi agak doyong nekuk ke dalam. Lah, fungsinya dari puli di tengah itu adalah menahan laju rolling agar iramanya sama, jadi bentuk gulungannya sama. Itu fungsi tengah. Jadi kalau untuk panjang 2 meter teman-teman tidak perlu menggunakan, atau 1,5 meter teman-teman tidak perlu menggunakan puli tengah. Cuman puli tengah disarankan, tidak wajib ya, disarankan untuk 2 meter ke atas. Jadi diberi puli ekstra di tengah. Untuk panjang pir
kita menggunakan yang standar 50 cm. Untuk gulungannya kurang lebih sekitar, karena ini indal, kita menggunakan 9 sampai 10 gulungan. Oke, untuk proses gulungan pemasangan pir, teman-teman bisa cari alurnya, bahwasanya pada saat rolling ditutup, maka perputarannya dia pir akan semakin mengecil mengikuti uliran. Jadi teman-teman pada saat pasang pir harus ditarik dulu. Oke, ditarik. Jadi pada saat diputar terbalik, jadi istilahnya diputar terbalik itu pada saat rolling nutup. Jadi pada saat rolling buka, maka pir akan kembali ke posisi semula. Oke, paham? Jadi bahwasanya laju pir itu pada saat ditutup, maka pir itu akan semakin menciut atau semakin rapat. Pada saat rolling buka, dia akan kembali seperti asal. Jadi pada saat pemasangan pir, teman-teman harus agak menariknya. Oke, tadi lupa di depan bahwasanya pada saat pembuatan rolling, teman-teman harus membuang sudut salah satu sisi yang masuk ke sambungan rollingnya, lalu ditekuk atau dijepit agar rolling tidak keluar. Oke, berikutnya adalah proses penggulungan. Nah, jadi pada saat digulung seperti ini, maka pir dia akan semakin menciut atau semakin renggang, di mana dia akan menahan istilahnya tarikan pir. Jadi pada saat ditutup dia akan kembali asal. Oke, kita kasih kayu. Setelah itu baru kita ke proses pemasangan slednya. Oke, kalau untuk indal kita menggunakan aluminium tebal, karena untuk saat ini produk indal itu adalah yang paling tebal untuk di kota kami. Maka per meternya kita pakai tarif kurang lebih sekitar 600.000. Kalau untuk yang standar itu kita pakai 450. Kalau untuk yang biasa tapi tidak disarankan, itu kurang lebih sekitar 300 sampai 350. Jadi teman-teman harus jeli tentang panjang rolling atau panjang boxnya. Jadi pada saat panjang box itu taruhlah 260, maka teman-teman harus mengambil 6 meter sled, maka akan banyak sisa. Itu akan mempengaruhi harga. Terus untuk posisi ada sled ekstra, ada 3 pada saat itu digunakan pada saat dia kurang ke kanan kiri, kita bisa mudah menggesernya. Oke, untuk proses pemasangan sled ke puli, kita menggunakan drilling. Untuk biasa teman-teman kalau nggarap kanal C, kita menggunakan drilling, kita pakai 2 skrup drilling. Oke, setelah kita dapatkan posisi, baru kita pasang skrupnya. Simple. Untuk bahan box kita menggunakan siku 4x4. Terus ada salah satu sahabat kita kemarin sempat menanyakan kalau sekat tengah itu istilahnya ada 2 rolling tapi dia 1 box, maka harus ada sekat tengah. Jadi pada dasarnya sekat tengah itu haruslah kuat sama seperti posisi samping, karena pada saat kita tidak memberikan kekuatan atau tidak memberikan pangkon di tengah, maka pada saat rolling ditarik dia tidak akan turun, pasti akan turun. Otomatis kan tengah dikasih center push. Jadi kita pakai istilahnya modifikasi untuk plat boxnya. Jadi plat boxnya itu adalah yang samping-samping. Kita modifikasi, kita kasih batas. Jadi antara plat box 1 dengan rolling 1 dengan rolling kedua itu harus terpisah. Itu saran dari kami, karena pada saat satu lonjor pipa itu tidak ada pemisahan, maka pasti pada saat rolling ditutup atau dibuka tidak akan presisi sama datar. Oke, ini yang dimaksud dengan pangkon. Jadi kita buatkan pangkon untuk gate railnya.
Ini posisi siku berhadapan, jadi tetap guardrail tidak bisa nempel ke tembok. Untuk teman-teman yang ingin tahu posisi siku yang nempel ke tembok, teman-teman bisa dilihat di video kami sebelumnya, ada untuk posisi siku yang nempel ke tembok. Oh ya, kelebihannya dengan posisi siku berhadapan, untuk pemasangan rolling tidak perlu dibongkar terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa pasang lebih dulu boxnya, baru kita bongkar setelah rolling terpasang. Cuman saran saya untuk posisi guardrail samping kanan dan kiri di semen dulu, karena di situ ada jarak kurang lebih sekitar 4 cm. Oke, salam sehat semua dari tim DAK. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.